Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video ini saya ingin menginformasikan lagi tentang aplikasi pinjaman online ilegal. Misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi pinjol ilegal. Nah, di sini saya akan berbagi masukan aja ya, biar teman-teman yang telat bayar itu tidak panik seperti itu ya. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi pinjol ilegal yang sudah telat, kemudian dari kemarin sudah WA, ancam sebar data, kemudian dan itu. Nah, sekarang ini sudah jam 9 ya, masih aja tetap WA terus teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada WA dari pihak pinjol ilegal seperti ini. Jadi saya sarankan buat teman-teman gak usah panik ya, misalkan kalian dapat WA seperti ini ya. Oke, langsung saja kita bacakan teman-teman ya. Tidak ada itikat baik sama sekali. Denda mulai besok 108.000 per hari teman-teman ya. Jadi ini pengancaman dari pihak pinjol ilegal. Misalkan teman-teman telat bayar 1 hari 2 hari, pastinya kalian dapat WA diancam bunganya itu 1 hari per hari itu 108.000. Kalian nggak usah panik ya, nggak usah panik, biarkan meskipun 200.000 nggak usah kalian hiraukan ya. Ini hanya nakut-nakuti aja. Memang pinjol ilegal itu bunganya sangat besar. Kalau teman-teman telat bayar 1 hari itu bisa sampai 80, 100.000, 70.000, itulah denda yang kalian terima misalkan kalian telat bayar ya. Nah, dan di sini teman-teman, dan akan terus berjalan. Saya peringatkan, jangan hanya gara-gara uang segitu tagihan Anda melonjak naik, denda menetap dan tidak bisa dihapuskan. Biarin, meskipun nggak bisa dihapus, biarin. Kalian nggak usah panik. Intinya kalau kalian nggak ada dana nggak usah takut. Pinjol ilegal memang seperti ini ya. Sebenarnya kalau dari pemerintahan, pinjol ilegal ini tidak wajib dibayar kan. Kalian bisa searching di Google ataupun di berita-berita, pinjol ilegal wajib dibasmi sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang tidak mampu bayar, kalian nggak usah panik misalkan dapat gertakan denda setiap hari 108.000. Padahal pinjol ilegal itu memang dendanya sekitar 60, 70, 80 ya, 100.000 ya, 80.000, 90.000 itu per hari misalkan teman-teman telat bayar. Nah, masa itu pinjaman ya begitu besar bunganya ya kan. Jadi kalian nggak usah pikirkan bunga, meskipun jadi numpuk nggak usah ya. Kalau bisa nggak usah dibayar kalau kalian memang tidak mampu ya, nggak usah dibayar. Banyak teman-teman yang gagal bayar kemudian dapat WA seperti ini, itu sudah panik ya, karena setiap hari 100.000. Kalau kalian nggak mampu nggak usah dibayar sudah ya, nggak usah ambil pusing. Pinjol ilegal sebenarnya wajib digalbay kan, seperti itu. Nah, kemudian di sini data Anda benar-benar tidak aman dan sudah masuk BI checking. Kalau pinjol ilegal itu nggak masuk BI checking karena ini tidak resmi ya. Data kalian nggak bakalan di BI checking atau di blacklist masukkan ke OJK, enggak, karena pinjol ilegal ini nggak ada. Pinjol ilegal itu nggak terdaftar. Jadi teman-teman, ini hanya nakut-nakuti aja. Kalian nggak usah panik, nggak usah takut ya teman-teman. Nah, di sini saya cuman balas seperti ini aja ya. Iya Pak, masih belum bisa bayar Pak, ini saya masih usaha Pak. Nah, setiap hari kalian balas seperti ini aja ya. Nah, untuk aplikasi ini pinjol ilegal ini sudah lewat sekitar 4 hari. Dia tetap WA terus, diancam sebar data, tapi data nggak disebar. Saya selalu merespon ya. Responnya seperti apa Bang? Ya seperti ini aja intinya. Kalian masih cari dana, seperti itu aja. Ya, kemudian di sini kacau Anda ini, Pak ya, etikat baik sama sekali. Usaha segera sebelum pergantian tanggal, yaitu jam 22, jam 00 teman-teman ya. Karena denda otomatis tertera di APK 108.000, jadi tagihan naik bertambah jumlah denda. Iya, memang saya pernah punya pinjol ilegal, saya diamin sampai berapa bulan. Dia WA sendiri, dari pihak penagih WA sendiri, bahkan dia menyuruh bayar pokoknya saja tanpa denda. Nah, seperti itu. Jadi intinya ini hanya gertak atau nakut-nakuti aja. Jadi buat teman-teman misalkan ada etikat baik, kalian nggak usah urus dendanya berapa setiap hari, nggak usah urus itu ya.
kalian positif cari uang gitu aja. Misalkan kalian nggak mampu ya gak usah bayar. Misalkan ada etiket baik, kalau sudah lama nanti pasti dari pihak penagih itu akan memberi apa ya, potongan denda. Dendanya itu dihapus 100%. Kalian cukup bayar pokoknya saja, seperti itu. Misalkan dapat WA seperti ini, ya ini hanya nakut-nakuti aja, seperti itu. Memang pinjol ilegal dendanya itu lumayan besar ya. Nah, kemudian di sini saya balas lagi teman-teman. Iya, kalau ada dana sudah pasti aku bayar, Pak. Ini sampai sekarang masih usaha dana, Pak. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau saya kan nggak pernah panik, selalu saya respon aja dengan baik. Meskipun di WA, di teror itu saya selalu respon. Karena saya suka sama orang penagih yang agak berani kayak gimana. Nanti kalau sudah dia parah cara penagihannya, pasti saya teror balik. Pasti saya telepon. Saya bikin konten, ya kan? Seperti itu. Jadi buat teman-teman, intinya kalian nggak usah takut lah. Ini nakut-nakuti gitu loh teman-teman. Apalagi pinjol ilegal yang sudah tidak terdaftar, ya. Nah, di sini saya kirim emot-emot permohonan maaf. Kemudian dapat balasan lagi, usahakan sebelum jam 00 sudah terbayarkan agar terhindar dari denda. Iya, Pak. Ya, saya balas iya, Pak. Nah, seperti ini aja. Masa teman-teman panik dapat WA kayak gini? Biasanya kalau dari kemarin ya, waktu telah 1 hari 2 hari memang sempat sih kirim foto-foto, kalau Anda nggak bayar hari ini data Anda kami sebar, ternyata nggak disebar. Kenapa? Selalu saya respon gitu loh. Kalau teman-teman nggak berani, kalian diamin aja. Intinya nggak usah diblokir, itu aja sih. Kalau teman-teman blokir nomor dari pihak penagih, ketahuan kalau kalian blokir nomor yang nagih, pastinya orang ini takut. Akhirnya dia semakin membabi buta gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman memang panik, kalian diamin aja, nggak usah blokir, itu saran saya ya. Atau kalian ganti nomor, itu aja sih ya, seperti itu. Banyak sekarang teman-teman yang gagal bayar kemudian telat 1 hari, bahkan masih belum telat sudah disebar. Nah, kalian bilang aja sama penagihnya, sudah lunas karena data saya sudah disebar, gitu aja ya. Kalau kalian pengen balas ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, iya Pak ya, saya iakan Pak ya. Oke, saya kirim emot lagi teman-teman. Jadi saya intinya di sini cuma ngerjain. Jadi buat teman-teman semangat lah, gak usah takut pinjol ilegal, jangan ditakuti. Karena kalau kalian takuti semakin dia neror kalian gitu loh. Sambil teman-teman belajar kuat mental ya. Suatu saat nanti misalkan ada masalah, kalian tidak terlalu panik. Jadi pinjol ini sebenarnya ada ilmunya teman-teman. Ilmunya apa ya? Kalian dapat manfaat kebal ya. Mental kalian kuat gitu loh. Jangan kalian ada WA blokir, ada yang lagi blokir, jangan. Saran saya jangan. Kalau teman-teman mau blokir ya silahkan sih gitu loh. Jadi sebenarnya belajar mental ya ini ya. Oke, saya coba seperti ini ya. Ini terkirim tapi nggak dibaca teman-teman ya. Oke, saya kirim emot lagi seperti ini. Saya ini sebenarnya ngerjain pinjol ilegal yang kayak gini agar dari pihak penagih itu tidak menganggap orang yang gagal bayar atau telat bayar itu takut semua gitu loh. Ya, jadi saya belajar seperti ini ya, agar yang lain yang gagal bayar itu tidak dianggap semuanya orang-orang yang gagal bayar itu panik dan takut, ditakut-takuti gitu loh. Nah, ini kalau sudah lebih parah nanti saya telepon, saya kerjain gitu loh. Kalian bisa cek di video-video saya tentang pinjol ilegal, selalu saya tak kerjain DC-DC-nya gitu loh. Bahkan dia tahu kalau saya pemain gitu ya. Jadi ini sudah nggak balas lagi teman-teman ya. Jadi seperti itulah resiko gagal bayar di pinjaman online. Di sini saya cuman menguatkan mental teman-teman karena buat teman-teman di luar sana biasanya panik. Kalau saya pribadi nggak ada masalah, diteror kayak apapun nggak pernah takut. Bahkan saya seneng orang-orang yang kayak berani kayak gitu, bahkan saya teror balik seperti itu ya. Jadi pinjol ilegal memang seperti ini, kalian nggak usah panik ya, nggak usah takut. Bunga sangat besar. Kalau teman-teman pengen melunasi hutangnya, misalkan teman-teman sudah lewat 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan, biasanya dapat tawaran disuruh bayar pokoknya saja seperti itu. Jadi kalian nggak usah pikir wah dendanya setiap hari berapa, nggak usah pikir ya. Seperti itu aja teman-teman ya. Oke,
Kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya, dari pihak penagih sudah nggak ada balas lagi ya. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.